Kali ini kita mau belajar di bab yaitu dengan judul Hidup Bersama dengan Orang yang Berbeda Iman. Dalam Mazmur yang ke-133 ayat yang pertama berkata, "Nyanyian Yarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun." Dan ayat yang kedua, "Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya." Dan ayat yang ketiga adalah seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi hidup bersama dengan orang yang berbeda iman sebagai bagian dari sikap multikulturalisme. Lebih terbuka dalam memahami orang yang berbeda iman. Keterbukaan penting karena di masa kini kamu tidak dapat hidup sendiri. Di sekitar kamu ada teman, sahabat, dan saudara-saudara yang berbeda. Bukan hanya suku dan budaya saja, tapi juga agama. Perbedaan itu tidak boleh menyebabkan perpecahan ataupun melahirkan prasangka buruk dalam diri kamu. Sebagai remaja Kristen, kamu wajib mengasihi sesama dan menunjukkan solidaritas serta kebaikan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang agama. Dari buku yang saya baca, ada artikel yang mengatakan bahwa 3 hari kerusuhan yang terburuk antara kelompok Hindu dan Muslim dalam hampir satu dasawarsa telah menyebabkan lebih dari 200 orang mati di India Barat. 28 di antaranya hari ini, ketika massa yang mengamuk membakar orang hidup-hidup dan menyebabkan negara itu khawatir bahwa kerusuhan ini akan menyebar. Kekerasan dimulai hari Rabu ketika sejumlah orang Muslim membakar sebuah kereta api yang membawa orang-orang Hindu yang berniat membangun sebuah kuil di lokasi sebuah masjid di Ayodhya yang diluluhlantakkan pihak Hindu satu dasawarsa yang lalu. Masjid ini adalah titik ketegangan Hindu-Muslim di sebuah negara yang luas yang rakyatnya dari hampir semua agama umumnya Hindu dengan damai. Setelah serangan terhadap kereta itu yang menewaskan 58 orang, petugas polisi tampaknya terlalu ketakutan atau terlihat sendiri untuk menghadapi massa Hindu yang marah dan menuntut balas. Pemerintah pusat mengirimkan pasukan tentara hari ini untuk menghentikan kekerasan yang menyebabkan kota dengan 3,5 juta penduduk ini seperti seorang pasien yang baru saja dilanda demam hebat. Kekerasan yang tidak merata berlanjut hari ini. Namun seluruh kota tampaknya tenang, namun diliputi rasa takut. Potret pertikaian dan konflik yang berlatar belakang agama. Pandangan hubungan dengan sesama kita yang berbeda keyakinan memang tidak mudah. Faktanya, sebab setiap agama cenderung mengajarkan bahwa agama itulah yang terbaik dan paling benar. Akibatnya, para pengikut agama yang saya peluk itulah yang akan masuk ke surga, sementara para pengikut agama yang lain tidak. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 berkata bahwa Petrus menyatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Beberapa sikap berkaitan dengan hubungan antar agama. Konflik-konflik dan bentuk-bentuk kekerasan digambarkan tersebut semuanya dilakukan atas nama agama. Orang yang beragama lain dianggap sebagai lawan. Karena mereka berbeda, maka mereka tidak memiliki hak untuk hidup.
dan A, kami yang paling benar, dan yang B, kami yang paling benar. Di tahun 1528, Jenderal Mirbaki dari ketenteraan Kaisar Babur membongkar sebuah kuil Hindu di Ayodhya dari abad ke-11 yang diyakini orang-orang Hindu sebagai tempat kelahiran Dewa Rama. Baki lalu mendirikan Masjid Babri di lokasi itu pada tanggal 6 Desember 1992. Massa yang terdiri dari ribuan orang Hindu menghancurkan Masjid Babri. Dalam waktu 9 jam, masjid yang berumur 464 tahun itu pun rata dengan tanah. 1. Semua agama sama aja. Sikap ini melihat semua agama itu relatif. Tidak satu agama pun yang dapat dianggap baik. Semua sama baiknya atau sama jeleknya. Sikap seperti ini tidak menolong kita karena akibat kita akan kurang menghargai agama atau keyakinan kita sendiri. Dan yang kedua adalah hanya agama saya yang paling baik dan yang benar. Semua agama lainnya adalah ciptaan iblis, penyesat, penipu, dan lain-lain. Sikap seperti ini hanya akan melahirkan fanatisme belaka. Dan fanatisme tidak akan menolong kita dalam menjalin hubungan dengan orang yang berkeyakinan lain. Orang yang beragama lain semata-mata dipandang sebagai objek, sasaran, target untuk diinjili. Orang yang bersikap seperti ini mungkin pula akan menjelek-jelekkan agama lain. Yang ketiga adalah toleransi. Saya bersedia hidup berdampingan dengan orang yang beragama lain. Tetapi hanya itu saja. Lebih dari itu saya tidak mau. Seruan. Toleransi antar umat beragama seringkali disampaikan oleh pemerintah. Orang-orang yang berbeda agama diajak untuk bersikap toleran, menghargai agama lain. Sikap ini hanya dapat timbul pada diri orang yang dewasa imannya. Orang yang dapat menemukan kebaikan di dalam agama lain dan menghargainya tanpa merasa terancam oleh kehadiran orang lain. Menghargai agama lain tidak berarti lalu kita merendahkan dan meremehkan keyakinan kita sendiri, melainkan menunjukkan kesediaan kita untuk terbuka dan belajar dari siapapun juga. Membangun kebersamaan dalam perbedaan. Yang pertama adalah keberanian untuk mendengarkan orang lain. Hal itu berarti bersikap terbuka terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain tanpa menjadi defensif. Untuk itu, kita harus benar-benar mendalami keyakinan agama kita sendiri. Rasa takut dan sikap yang defensif hanya timbul dari diri orang yang tidak siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengganggu keyakinan imannya. Kesimpulannya adalah keberagaman agama merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak. Keberagaman agama jangan dijadikan alasan untuk menjauhkan seseorang dari pergaulan sosial maupun dalam pemenuhan hak-haknya sebagai manusia dan warga negara Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa dan negara Indonesia hendaknya dijadikan acuan dalam membangun solidaritas dan kebersamaan dengan mereka yang berbeda iman. Hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus merupakan acuan utama bagi remaja Kristen untuk membuka diri terhadap mereka yang berbeda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.